Materi yang pertama yaitu tentang perencanaan keuangan syariah. Perencanaan keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan suatu kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan, serta pengelolaan kekayaan dan keuangan dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, menengah, maupun panjang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tujuan perencanaan keuangan dalam perspektif syariah adalah perencanaan menjadikan fala sebagai tujuan finansial yang berarti mendapatkan keberuntungan, kemuliaan, dan ketenangan yang tidak hanya didapatkan di dunia maupun di akhirat. Adapun beberapa contoh rencana finansial dari masing-masing tujuan diantaranya adalah pertama, rencana pengelolaan uang yang bertujuan untuk pengendalian anggaran biaya, kemudian rencana tabungan yang bertujuan untuk pembentukan dana darurat, rencana investasi yang bertujuan untuk menaikkan nilai kekayaan, rencana pengelolaan kewajiban yang bertujuan untuk pengendalian kewajiban utang kepada pihak lain, kemudian rencana asuransi syariah yang bertujuan untuk antisipasi risiko jiwa maupun properti, rencana pensiun yang bertujuan untuk persiapan pensiun, dan yang terakhir yaitu rencana waris, wasiat, hibah maupun wakaf yang bertujuan untuk pengelolaan warisan agar terjadi transfer yang mulus kepada ahli waris dan menjadi bekal di akhirat. Selanjutnya, manfaat perencanaan keuangan syariah diantaranya yang pertama adalah untuk memastikan semua kebutuhan pokok terpenuhi dan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan keuangan. Kemudian yang kedua, sebagai evaluasi pengelolaan keuangan, salah satunya cara adalah dengan memeriksa kondisi keuangan kita atau financial check up dalam mencapai tujuan finansial. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pemberi semangat ataupun motivasi. Kemudian selanjutnya adalah proses perencanaan keuangan syariah yang dapat dibedakan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan keuangan dan menentukan prioritas. Pada tahap ini, seseorang bersama perencana keuangan menentukan tujuan keuangannya, memahami jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian mendiskusikan bagaimana peran individu atas risiko yang mungkin muncul, dan selanjutnya memprioritaskannya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data finansial yang diperlukan sebanyak mungkin untuk merumuskan strategi yang cocok guna merealisasikan tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, analisis informasi yang ada. Pada tahap ini, perencana keuangan mencoba melihat kekuatan dan kelemahan status keuangan individu dan menganalisis bahaya atau risiko potensial yang mungkin muncul yang dapat mengalami pencapaian tujuan keuangan. Analisis yang dilakukan termasuk analisis aset, kewajiban dan arus kas, asuransi yang telah dimiliki, serta investasi yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya, menyajikan rekomendasi perencanaan keuangan. Rencana keuangan harus memastikan bahwa rekomendasi yang dibuatnya dibangun atas dasar pertimbangan yang sangat hati-hati dari seluruh data, baik itu kuantitatif maupun kualitatif yang terkumpul. Kemudian, implementasi rekomendasi perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan dan individu bersama-sama mempelajari rekomendasi perencanaan keuangan dan harus sepakat tentang bagaimana rekomendasi tersebut akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, mengawasi perencanaan keuangan. Tujuan akhir dari pengawasan perencanaan keuangan ini adalah untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu manajemen investasi. Nah, investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, investasi disebut juga dengan istilah penanaman modal. Lalu tujuan investasi secara umum, yang pertama yaitu terciptanya keberlanjutan atau continuity dalam investasi. Kemudian yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan atau actual profit. Kemudian yang ketiga, terciptanya kemakmuran pemegang saham. Kemudian turut memberikan andil bagi
pembangunan bangsa. Jika dikaitkan dengan manajemen, jadi pengertian umum manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola berbagai sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor, baik institusi maupun perorangan. Yang kemudian selanjutnya yaitu mekanisme berinvestasi di pasar modal syariah. Nah, para investor harus berorientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh pasar yang menyebabkan panic selling, yang akhirnya yaitu para investor menjual karena panik yang disebabkan harga saham yang melonjak tajam atau merosot drastis. Oleh karena itu, dalam berinvestasi ada beberapa hal yang perlu diputuskan. Yang pertama yaitu sekuritas apa yang menjadi pilihan untuk berinvestasi. Kemudian yang kedua, berapa besar investasi, kemudian kapan investasi tersebut dilaksanakan. Nah, hal-hal yang perlu diputuskan itu dapat melalui pertimbangan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara yang pertama yaitu menentukan kebijakan investasi, kemudian analisis sekuritas, lalu penentuan portofolio, kemudian revisi portofolio, dan selanjutnya penilaian hasil portofolio. Nah, dalam menentukan kebijakan investasi ini, investor harus menentukan tujuan investasi dan berapa jumlah dana yang dipersiapkan untuk investasi tersebut. Nah, lalu kemudian analisis sekuritas. Tujuan analisis ini adalah mengetahui sekuritas dengan karakteristik misprice, yaitu sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi atau sangat rendah. Nah, dengan kata lain, sekuritas tersebut tidak stabil dalam hal pergerakan harga di bursa. Untuk mengetahui sekuritas misprice dapat digunakan analisis teknik dan analisis fundamental. Nah, analisis teknis adalah analisis yang menggunakan data empiris berupa perubahan harga pada masa lalu untuk memprediksi harga sekuritas di masa yang akan datang. Analisis fundamental yaitu berguna untuk memprediksi harga di masa yang akan datang dengan cara memprediksi prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu penentuan portofolio. Nah, penentuan portofolio ini adalah gabungan surat-surat berharga sebagai pilihan investasi. Nah, prinsip portofolio menganut paham don't put your eggs in one basket, yaitu berarti dia bermacam-macam sekuritas yang kita miliki. Jika salah satunya mengalami keuntungan, maka dapat menutup kerugian sekuritas lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu revisi portofolio. Nah, melakukan revisi pada tahap ini dilakukan penilaian kembali dari tahap 3 sebelumnya yang tadi. Nah, jika berdasarkan penilaian kembali perlu dilakukan adanya perubahan, maka pada tahap ini perubahan tersebut mungkin saja akan terjadi. Nah, jangan lupa dengan semboyan teliti sebelum membeli. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir maksud saya, penilaian hasil portofolio. Nah, penilaian hasil portofolio pada tahap ini investor melakukan evaluasi terhadap keuntungan yang diperoleh dan resiko yang harus ditanggung dari portofolio yang dimiliki. Nah, dan untuk melakukan investasinya, penanaman modal di pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, transaksi di pasar perdana, kemudian yang kedua, transaksi di pasar sekunder. Nah, transaksi di pasar perdana, bagi para investor yang ingin membeli saham di pasar perdana haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari kondisi perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melalui prospektus yang memberikan informasi dari catatan keuangan historis sampai proyeksi laba dan dividen yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Nah, bagi para investor muslim tentu lebih didorong untuk memilih emiten yang terdaftar dalam listing JII sebagai instrumen keuangan syariah. Lalu, ada prosedur pembelian efek di pasar perdana secara umum. Yang pertama yaitu pembeli menghubungi agen penjual yang ditunjuk oleh underwriter untuk mengisi formulir pemesanan. Kemudian yang kedua, jika pemesanan efek melebihi efek yang ditawarkan, maka prosedur selanjutnya adalah masa penjatahan dan masa pengembalian dana.
Kemudian yang ketiga, penyerahan efek dilakukan setelah adanya kesesuaian antara banyak efek yang dipesan dan banyaknya efek yang dapat dipenuhi emiten. Dan untuk yang kedua yaitu transaksi di pasar sekunder. Mekanisme perdagangan efek di bursa efek yang hanya dilakukan oleh anggota bursa efek. Keanggotaan bursa efek dapat diberikan kepada perorangan badan hukum. Syarat keanggotaan bursa efek umumnya menyangkut permodalan dan kemampuan sebagai anggota bursa efek. Perdagangan efek di bursa efek bisa dilakukan melalui perantara perdagangan efek dan pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek. Nah, transaksi melalui perantara pedagang efek atau broker berfungsi sebagai agen yang melakukan transaksi untuk dan atas nama klien. Nah, dari kegiatan ini, perantara pedagang efek mendapat komisi maksimum 1% dari nilai transaksi. Kemudian, transaksi yang kedua yaitu transaksi melalui pedagang efek atau biasa disebut dealer. Nah, pedagang efek berfungsi sebagai prinsipil yang melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan anggota. Perusahaan efek berfungsi sebagai investor sehingga pedagang efek menerima konsekuensi baik untung maupun ruginya. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen risiko investasi pada pasar modal syariah. Bagi seseorang yang akan melakukan kegiatan investasi, kemungkinan yang akan ditemukan dan dihadapi adalah adanya risiko atau risk dan kemungkinan adanya manfaat berupa keuntungan atau pendapatan. Return. Resiko investasi adalah pendapatan negatif atau return negatif saat melakukan investasi yang berujung pada kerugian. Sedangkan manajemen risiko diartikan sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, atau dapat diartikan juga sebagai suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi dan mengelolanya serta mitigasi risiko dengan menggunakan pengelolaan sumber daya. Jadi, manajemen risiko investasi di sini diartikan sebagai hal yang biasanya harus dilakukan oleh investor untuk menganalisis risiko-risiko investasi yang kemungkinan akan terjadi dan cara mengelolanya. Berdasarkan kecenderungan para investor, perilaku preferensi terhadap risiko atau kemampuan seorang investor dalam menanggung risiko ini biasanya disebut dengan profil risiko. Ini dibagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama risk taking atau tipe agresif. Ini merupakan investor yang apabila dihadapkan pada 2 pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan resiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan resiko yang lebih besar. Jadi mereka ini berani mengambil resiko yang tinggi dengan harapan imbal bagi hasil yang juga relatif tinggi. Jadi high risk, high return. Lalu yang kedua ada risk indifferent atau biasa juga disebut dengan tipe moderat. Tipe moderat merupakan investor yang akan meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko, yaitu mereka yang cukup berani mengambil risiko yang moderat dengan imbal hasil yang moderat juga. Lalu yang ketiga ada risk averse atau tipe konservatif, yaitu merupakan investor yang menghindari risiko. Jadi investor tipe ini biasanya hanya berani mengambil risiko dalam tingkat yang rendah, namun bagi hasilnya juga relatif rendah. Siamat menjelaskan bahwa risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga atau price volatility. Halim menjabarkan bahwa resiko-resiko yang mungkin dapat dihadapi investor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada resiko bisnis atau business risk, yaitu resiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten. Lalu yang kedua ada resiko likuiditas atau liquidity risk.
Resiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Lalu yang ketiga ada resiko tingkat bunga, interest rate risk, yaitu resiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Lalu yang keempat ada resiko pasar atau market risk, yaitu resiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah, dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain. Lalu yang kelima ada resiko daya beli atau purchasing power risk. Ini resiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi, di mana perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi. Lalu yang keenam yaitu ada resiko mata uang atau currency risk. Ini resiko yang timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Untuk menghindari resiko yang timbul dalam suatu investasi, maka yang dibutuhkan adalah alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah sesuatu yang dianggap paling realistis dan tidak menimbulkan masalah baru. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian dari strategi investasi. Dalam menjalani aktivitas investasi, yang namanya resiko tentunya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan pasti terjadi, sehingga dibutuhkan bagaimana mengelola resiko tersebut, terlebih bagi lembaga besar yang punya investasi yang besar pula. Pada dasarnya resiko itu dapat dikelola dengan 4 cara, yaitu yang pertama memperkecil resiko. Jadi keputusan untuk memperkecil resiko ini adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi, tapi membatasinya atau bahkan meminimalisirnya agar resiko tersebut tidak menjadi bertambah besar. Lalu yang kedua, mengalihkan resiko. Keputusan mengalihkan resiko ini dengan cara resiko yang ada dialihkan ke tempat lain sebagian, seperti misal dengan mengasuransikan objek investasi. Lalu yang ketiga yaitu ada mengontrol resiko. Jadi keputusan mengontrol resiko yaitu dengan cara melakukan kebijakan preventif atau mengantisipasi terjadinya resiko sebelum terjadi. Yang keempat itu ada pendanaan resiko. Keputusan pendanaan resiko ini yaitu dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya resiko di kemudian hari, seperti menyediakan cadangan mata uang dolar guna mengantisipasi fluktuasi nilai mata uang. Namun dengan praktek investasi secara umum, usaha untuk mengurangi resiko dapat ditempuh dengan cara termudah, yaitu dengan investasi di berbagai sarana investasi. Nah, cara ini disebut dengan membuat portofolio investasi dengan tujuan untuk mengurangi kerugian investasi yang mungkin timbul dari suatu sarana investasi dengan menutupnya menggunakan keuntungan yang diperoleh dari sarana investasi yang lain. Misalnya berinvestasi pada reksadana dan saham. Dengan adanya portofolio ini, maka diharapkan kerugian salah satu investasi dapat dikurangi. Dengan demikian, untuk mengurangi risiko dalam investasi ini, yaitu berpegang teguh pada portofolio, jangan meletakkan telur-telur dalam satu keranjang, karena jika terjatuh, maka telur akan lebih banyak yang pecah dibandingkan jika ditaruh pada beberapa keranjang jika keranjang yang lain tidak jatuh. Selain pengelolaan resiko seperti di atas, cara mengurangi resiko yang dapat dilakukan oleh investor yaitu yang pertama adalah diversifikasi produk. Seperti yang telah dijelaskan tadi, sebagai investor syariah penting sekali diversifikasi portofolio investasi. Dengan diversifikasi produk ini, resiko pasar dan resiko nilai tukar pun akan berkurang. Lalu yang kedua yaitu mengetahui waktu jual dan beli. Pada investasi saham syariah, waktu jual dan beli dapat dianalisis secara fundamental dan teknikal, yaitu dengan membaca grafik pergerakan harga buka di pagi hari dan harga tutup di sore hari lewat aplikasi trading online.
Misalnya investasi saham tekstil SRIL atau Sritex itu dengan harga Rp500 di pagi hari, kemudian harga melonjak naik ke harga Rp1.000 di siang hari. Maka juallah dengan penuh pertimbangan. Begitu pula saat membelinya. Lalu yang ketiga yaitu dengan mengupdate berita ekonomi dan finansial. Pergerakan harga sebuah investasi terus berubah. Dengan mengikuti berita ekonomi dan finansial, investor dapat wawasan dengan analisis objektif yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan investasi, sehingga kerugian dari resiko investasi dapat dihindari. Lalu yang terakhir yaitu prioritaskan investasi jangka panjang. Jadi prioritaskan investasi syariah sebagai investasi jangka panjang. Beberapa produk investasi di pasar modal syariah baru akan terlihat kinerjanya setelah 3-5 tahun. Pahami juga strategi cut loss saham syariah agar tidak rugi. Manajemen portofolio yang pertama ada konsep manajemen portofolio. Dalam melakukan investasi di pasar uang atau modal, portofolio merupakan salah satu aspek yang penting dan akan menentukan investasi baik aset finansial maupun non-finansial yang dimiliki oleh investor perorangan maupun institusi. Nah, dapat dikenal ada beberapa motivasi pemodal untuk melakukan investasi dalam bentuk portofolio, yakni growth oriented portfolio, yaitu orientasi utama adalah pertumbuhan nilai modal khususnya dalam kurun waktu jangka panjang, dan income oriented portfolio yaitu mengharapkan keuntungan dalam bentuk bunga atau dividend yang akan diterima. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan investasi portofolio, sebaiknya terlebih dahulu diketahui kedua tujuan tersebut, sebab sangat berpengaruh terhadap besaran dampak risiko dan keuntungan yang akan diterima kemudian. Lalu, pengertian manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor untuk mengatur dana yang dimilikinya agar diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang diinginkannya. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis. Karena manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses, maka dapat diaplikasikan kepada semua investor atau manajer investasi yang mengelola dana investor. Nah, di sini ada menurut ahli keuangan Jeffrey Weston, portofolio dapat diartikan sebagai kombinasi atau gabungan berbagai aktiva. Aktiva itu dapat diartikan sebagai investasi surat berharga, finansial seperti deposito, properti, atau real estate, obligasi, saham, dan bentuk penyertaan lainnya. Faktor yang mempengaruhi strategi portofolio. Yang pertama itu menetapkan tujuan sebelum melakukan investasi dalam bentuk portofolio. Yang kedua, melakukan pencarian dan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang dapat mempengaruhi investasi secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang ketiga, menganalisis dengan cermat data yang didapat dengan membuat pembobotan untuk masing-masing instrumen secara keseluruhan sehingga dapat membuat skala prioritas sementara untuk melakukan investasi. Lalu yang keempat, memprediksi tingkat hasil dan tingkat resiko yang diharapkan dengan rumus statistik yang tersedia seperti means, expected rate of return, dan standar deviasi. Proses manajemen portofolio. Proses manajemen portofolio oleh CPI dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat sasaran-sasaran, batasan-batasan, dan preferensi yang ditentukan oleh investor, menetapkan kebijakan-kebijakan dan strategi pembentukan portofolio. Dapat mempertimbangkan kondisi eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, dan sektor atau industri. Menerapkan ekspektasi pasar modal. Lalu yang kedua ada eksekusi. Mengimplementasikan strategi ke dalam pelaksanaan taktis
dalam bentuk alokasi aset dan optimalisasi dalam bentuk kombinasi return dan resiko terbaik yang memenuhi sasaran investor. Dapat memilih sekuritas di pasar modal dan pasar uang, mengimplementasikan dan mengeksekusi portofolio. Lalu yang ketiga ada umpan balik. Memonitoring portofolio dan merespon terhadap perubahan-perubahan input investor dan pasar. Menyimbangkan portofolio, mengevaluasi kinerja portofolio untuk meyakinkan sasaran investor masih terpenuhi. Perencanaan portofolio. Ada 3 input yang digunakan untuk membentuk portofolio, yaitu yang pertama ada return ekspektasi individual sekuritas, yang kedua ada varian return individual sekuritas, yang ketiga ada covariant return individual sekuritas. Faktor-faktor yang menentukan input berasal dari investor, sasaran, hambatan, dan preferensi, dan dari pasar modal dan pasar uang dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi, sosial, politik, dan sektor yang relevan. Nah, dari hasil perencanaan ini adalah kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi portofolio serta ekspektasi pasar yang nantinya dibutuhkan dalam pembentukan portofolio. Eksekusi portofolio. Mengeksekusi portofolio berarti membuat portofolio. Tahapan dalam mengeksekusi portofolio adalah yang pertama, alokasi aset dengan keputusan untuk membagi membagi dana ke beberapa jenis investasi yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. Umumnya untuk investasi keuangan, dana dialokasikan pada 3 tipe aset, yaitu saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Alokasi aset merupakan keputusan investasi yang sangat penting, mengingat kombinasi aset inilah yang akan menghasilkan return dan resiko dari portofolio. Lalu yang kedua ada optimasi portofolio. Terkait dengan pemilihan portofolio dapat memberikan hasil portofolio yang terbaik. Lalu yang ketiga ada implementasi dan eksekusi portofolio, merupakan hasil pemilihan sekuritas yang telah dipilih kemudian dieksekusi, yaitu melakukan melakukan pembelian dan penjualan sekuritas yang telah diportofoliokan. Lalu ada umpan balik kinerja portofolio. Kinerja portofolio yang telah diimplementasikan memerlukan perhatian dari investor di setiap waktu karena kinerja dapat menurun disebabkan oleh kondisi eksternal dan internal. Jika kinerja portofolio menjadi tidak optimal karena kondisi pasar, maka portofolio diseimbangkan kembali. Rebalancing. Kondisi pasar yang diperhatikan adalah kondisi ekonomi, sosial, politik, dan preferensi investor. Portofolio itu perlu diseimbangkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan lingkungan investor yang berubah-ubah. Menyeimbangkan portofolio adalah kegiatan untuk mengubah alokasi jenis aset, portofolio, atau komposisi sekuritas agar kinerja portofolio tetap optimal. Portofolio akan diseimbangkan jika sasaran-sasaran portofolio sudah tidak tercapai lagi. Lalu yang terakhir ada kebijakan manajemen portofolio. Dalam pengelolaan bisnis portofolio, manajemen investasi memiliki berbagai model pendekatan atau kebijakan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan kebutuhan investor. Model pengelolaan itu sering dikenal seperti manajemen aktif yang menyatakan bahwa periode pengelolaan investasi sifatnya temporer. Manajer investasi selalu aktif melihat dan melakukan pengamatan atau penelitian atas mekanisme dan keadaan pasar atau proses jual beli di pasar. Keuntungan untuk kemungkinan dapat menggantikan atau mengkonversi suatu jenis instrumen investasi sekuritas kepada bentuk lain dengan harapan akan mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih besar. Manajemen pasif yang mengasumsi bahwa dalam pengelolaan pasar sangat efisien
dan manajer investasi tidak akan dapat berhasil apabila hanya menggunakan pendekatan kondisi perekonomian secara agregat dalam memilih sebuah investasi sekuritas. Tidak dapat hanya memandang bahwa keadaan pasar sudah efisien.